Baik, para pemirsa, kita bertemu lagi di dalam acara Imajinasi Sosiologi. Nah, kali ini saya sebetulnya ingin melanjutkan ya apa yang kemarin sudah saya uraikan tentang pembangunan ya. Nah, ternyata kita harus melihat lebih jauh ya, bagaimana praktek-praktek pembangunan. Kemarin PBB sudah mengatakan seperti itu. Nah, sekarang saya ingin melihatnya dari satu sudut tertentu, yaitu bagaimana pembangunan itu telah menimbulkan krisis-krisis kemanusiaan ya, terutama kekerasan, sehingga menimbulkan kesengsaraan kepada manusia. Nah, seperti kita tahu kan, pembangunan itu, konsep pembangunan itu dikenal setelah Perang Dunia Kedua dengan tujuan supaya di samping untuk mulai membangun secara fisik dunia ini, tapi juga manusia itu menjadi lebih baik gitu loh sebagai manusia. Janganlah perang-perang lagi kayak Perang Dunia Kedua itu, karena itu hanya menghasilkan kehancuran gitu kan. Maka dikenalkanlah konsep pembangunan. Tetapi ternyata seperti kita tahu kemarin, dari konsep pembangunan ini ternyata tidak mengurangi insting dari manusia, yaitu dalam hal kekerasan maupun, mohon maaf, kebiadaban. Wah, ini mengingatkan ya, ini ada kata-kata terkenal dari seorang kaisar Romawi ya, beberapa ribu tahun yang lalu, namanya Julius Caesar. Julius Caesar ini mengatakan, ada kata-kata dia terkenal, si vis pacem para bellum. Artinya, kalau kamu ingin damai, bersiaplah untuk perang. Wah, ini kata-kata seperti bermata dua ini. Ini maunya apa ini kata-kata ini gitu kan? Tapi ternyata saudara sekalian, kata-kata itulah justru yang diikuti oleh manusia sampai zaman modern ini, yaitu semua bangsa, semua negara, kalau dia ingin damai, damai itu artinya tidak diganggu oleh negara lain. Kita harus tunjukkan kepada negara lain bahwa kita siap untuk perang loh. Jangan main-main loh dengan saya siap untuk perang. Makanya awas, kamu jangan menyerang saya. Gitu kira-kira logikanya. Nah, itu adalah logika Julius Caesar tadi. Nah, apa yang terjadi saudara sekalian? Sekarang ini semua bangsa, ya nggak semua bangsa lah, mungkin ada yang kekecualian, tetapi sebagian besar selalu mengutamakan anggaran pembangunannya itu untuk militer. Paling tidak anggaran militer itu salah satu dari yang terbesar dari porsi-porsi di dalam anggaran negaranya itu. Sampai seorang ahli pernah mengatakan, seandainya apa yang sudah kita belanjakan untuk pertahanan, untuk senjata dan segala macam itu kita jadikan untuk membangun, bukan membangun tank, tetapi membangun traktor ya. Bukan membangun persenjataan, tetapi membangun pangan kita dan sebagainya, niscaya di dunia ini tidak ada kemiskinan, tidak ada kelaparan dan sebagainya. Begitulah kata si ahli itu. Menurut saya itu masuk akal. Tapi bukan itu yang dilaksanakan oleh kebanyakan negara-negara.
Sehingga saudara sekalian, kalau kita mau melihat bagaimana perkembangan bom atom, bom nuklir, dan apapun namanya seterusnya, itu sedemikian banyak sudah, dan negara-negara itu bersaing, semua berlomba untuk siapa punya lebih banyak. Maka akhirnya ini para ahli lagi mengatakan, seandainya bom nuklir yang sudah ada di dunia ini, yang tertimbun di dunia ini, kalau diledakkan, itu bisa meledakkan bumi kita yang kecil ini, yang mungil ini berkali-kali. Bayangkan betapa dahsyatnya bumi kita yang mungil ini, di dalamnya ada alat penghancur yang begitu dahsyat, yang bisa menghancurkan dia sendiri. Nah itulah logika pembangunan juga. Orang berebut sumber daya karena pembangunan alasannya, tapi menjadi suatu perlombaan senjata yang menghancurkan manusia. Oleh karena itu, saudara sekalian, saya teringat kata-kata Franklin Roosevelt, Presiden Amerika. Pada masa itu dia sudah mengingatkan, buatlah dunia ini bebas dari rasa takut. Wah, hebat sekali. Bebas dari rasa takut. Dalam bentuk apa? Mari kita kurangi persenjataan. Kita kurangi perlombaan persenjataan. Dan jangan lagi ada suatu penghancuran fisik antar negara-negara itu. Jangan lagi. Nah, itu penghancuran fisik itu kan artinya perang. Sehingga manusia di dunia ini dibebaskan dari rasa takut itu. Karena saudara, kalau kita lihat peperangan itu kan setiap saat di dalam perang itu targetnya hanya menghancurkan. Berapa fisik yang sudah kita hancurkan, berapa manusia yang sudah kita bunuh, dan seterusnya. Sementara kalau pembangunan yang sebenarnya, berapa bangunan yang sudah kita bangun, berapa kekayaan yang sudah kita hasilkan untuk kemakmuran rakyat. Coba bayangkan, semua itu menjadi bisa berbalik, dan itu hampir sepertinya tidak disadari oleh logika pemimpin-pemimpin dunia sampai saat ini, saudara sekalian. Nah, seperti kita tahu, akhir-akhir ini kan di negara kita juga ada perdebatan besar tentang jumlah anggaran untuk persenjataan militer itu. Ada yang pro, ada yang kontra. Ya, nah itu memang seperti ini yang cara berpikir yang kayak begini kita bisa mengerti mengapa seperti itu. Nah, kemudian bahkan terjadi kekerasan juga, perang juga yang disebut perang saudara, yaitu perang di dalam negeri sendiri. Nah, itu pun juga bisa terjadi. Nah, mengapa bisa terjadi seperti itu? Di dalam negeri kita saling menghancurkan sendiri. Itu juga karena akibat dari kesenjangan antar golongan, antar masyarakat karena pembangunan yang tidak adil. Akibatnya kekerasan juga. Nah, jadi saudara sekalian, itulah dalam tanda petik ya, kontradiksi yang terjadi di dunia ini. Ya. Sesuatu pembangunan hasilnya kerusakannya seperti ini. Nah, itulah makanya kita tetap harus kritis. Marilah kita melihat secara sosiologis apa yang terjadi di dunia kita ini. Oleh karena itu, ikuti terus Imajinasi Sosiologi. Terima kasih.